Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal tentang integral parsial. Nah, di sini kita bakal bahas pakai dua cara. Cara pertama ya cara integral biasa. Yang kedua ya pakai metode DI ya, differential integral. Di sini satu set soalnya ada 15 soal. Kita mulai dulu buat soal yang pertama. Nah, hasil dari integral 6x kali x plus 2 pangkat 5. Ini gimana nih? Integral 6x gitu ya. 6x dikali x plus 2 pangkat 5 dx. Nah, kalau kita pakai cara biasa, yang ini kita misalin sebagai u, gitu ya. Yang ini kita misalin sebagai dv-nya gitu. Jadi u-nya kan sama dengan 6x. Nah, du turunan dari 6x berapa nih? Turunan dari 6x terhadap x. Du dx-nya ya, berarti ini kan 6. Karena dx-nya itu ada di bawah, berarti nanti 6 kali dx gitu. Ya. Nah, nanti di sini kan kita nemu 6 sama dx gitu, itu bisa kita ganti sama u. Tapi kan kita pakai integral parsial semua ya, jadi nggak pakai metode substitusi. Nah, sekarang buat si dv-nya ya. Dv-nya itu berarti ini kan kita pilih x plus 2 pangkat 5 dx. Nah, kalau v-nya berarti nanti kita integralin aja gitu. Ya. Nah, ini kita integralin terhadap x. Jadi gimana nih? Kalau kita integralin kan ini integral dv kiri kanan gitu ya. Jadi gimana? Integral dv mah jadi v. Nah, kalau x plus 2 pangkat 5, nah kita integralin tuh pangkatnya nambah 1 tuh jadi x plus 2. Nah, 5 tambah 1 nih si pangkat ininya nambah nih. Jadi pangkat 6. Jangan lupa nanti depannya dibagi angka di pangkat. Nah, gitu ya. Jadi pisahin dulu u sama v-nya. Nah, nanti langkah berikutnya ya kita pakai persamaan integral parsial di sini. I itu sama dengan u dikali v gitu ya. U kali v dikurangin integral v kali du. Udah deh masukin satu-satu gitu. Nah, u-nya mana? Ini kan u-nya 6x. Nah, nanti jodohin sama si v. V-nya yang ini. Ya, u kali v berarti 6x dikali 1/6. Sorry, ini miring. X plus 2 pangkat 6 dikurangin integral VDU. Nah, itu si 1/6-nya kita keluarin aja ya. Nah, ini X plus 2 pangkat 6 kali DU-nya DU-nya kita ganti kayak sama ini ya. Sama 6dx gitu. Ya, kayak gini. Nah, ini bisa dicoret sih, 1/6 sama 6-nya. Nah, ini juga bisa dicoret kan. Nah, jadi gimana nih? Hati-hati ya, ini tuh kali ya. Jadi X dikali X plus 2 pangkat 6 dikurangin integral X plus 2 pangkat 6. Nah, jadi gimana tuh? Ini kan jadi X plus 2 pangkatnya nambah 1. Nah, ini kan awalnya pangkat 6 nih. Kalau awalnya pangkat 6, menambah 1 tuh jadi pangkat 7 di sini. Terus jangan lupa dikali 1/7 gitu. Nanti plus C ya. Oh ya, ini karena koefisien X-nya aja 1 gitu ya. Jadi ini kan eh, dikali sama 1/7 kali 1/1. Kalau 2 gitu ya misalnya ya. Jadi 1/7 kali 1/2. Nah, ini sih si solusinya. Ini kalau pakai cara biasa. Gitu ya. Nah, ada satu cara lagi sebenarnya yang lebih simpel, lebih gampang, tapi ini nggak bisa semua model integral kita selesaiin pakai cara DI ya.
Itu kita bisa selesaiin pakai cara DI itu kalau misalnya habis gitu. Nah, lihat integral parsial kan di sini, ini saya titikin biru nih. Ada U, ada dv itu, ya. Yang kita pilih sebagai komponen diferensial itu tuh yang bisa habis gitu. Kalau diturunin harus habis. Kalau misalnya nggak habis atau berulang terus ya itu nggak bisa ya. Nah, di sini kan ada 6x yang kita pilih di kolom diferensial. Nah, di kolom integralnya, di sini kita pilih x plus 2 pangkat 5 gitu. Nah, 6x kalau diturunin kan jadi 6, ini jadi 0. Nah, sekarang ini integralin nih. X plus 2 pangkat 5 jadi x plus 2 pangkat 6, nambah 1. Jangan lupa ini kali 1/6. Terus udah gitu gini. X plus 2, ini kan pangkatnya pangkat 6 tuh. Ya, nambah 1, ini jadi 1 per X plus 2 nya jadi pangkat 7 gitu ya. Udah gitu gimana nih? Jadi ini kan ada 1/6-nya tuh. Ada 1/6, nanti tulis 1/6-nya di sini. Kali sama 1/7 gitu. Ya. 1 per angka di pangkat maksudnya. Terus ini kasih plus. Ini kasih minus. Ini kasih plus gitu. Nah, terus udah gitu udah jodohin aja nih secara diagonal gitu ya. Ini sama itu sama ini gitu. Nanti kaliin. Ini kayak gini ya, 6x dikali 1/6 x plus 2 pangkat 6. 6 sama 6-nya kan kecoret yang di koefisien. Ini nanti jadi gini, x kali x plus 2 pangkat 6. Ya. Terus yang min 6 kali 1/6 ya jadi minus kan. Min 1/7 kali x plus 2 pangkat 7. Yang ini. Ya. Asal bisa habis aja. Jadi jangan yang kita pilih sebagai pengisi kolom diferensialnya yang kalau kita turunin itu bisa habis. Kalau kita pilih x plus 2 pangkat 5 bisa nggak? Ya susah ya. Nah gitu. Ya mungkin selanjutnya nanti kita bakal pakai cara yang ini aja. Supaya lebih gampang gitu ya. Nah jadi kalau di pilihan ganda yang mana tuh yang jawabannya sama? Kudu minus berarti ya tandanya. Yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah ini integral x akar dari 2x min 4. Nih. X dikali akar dari 2x min 4 mah kita tulis gini aja. 2x min 4 ini pangkatnya pangkat setengah gitu ya. Nah kalau kita pakai cara UDV itu ya berarti yang nanti kita misalin sebagai U yang X-nya, yang kita misalin sebagai DV itu yang 2x min 4 pangkat setengah gitu ya. Cuman kalau kita mau buat dalam kolom DI ini kan bisa karena satunya aljabar nih bentuknya. Jadi ini bisa habis kalau kita turunin gitu. Ya. Nah, nanti teman-teman coba pakai metode UDV ini ya, yang I sama dengan U dikali V min integral VDU. Ini saya tinggal sebagai latihan. Di sini kita mau bahas pakai metode yang DI aja. Ya. Jadi ini ada dua kolom. Kolom pertama yang diferensial, yang kedua integral ya. Yang diferensial berarti kan ini X. Kita turunin tuh jadi 1. 1 diturunin jadi habis nih. Tuh gitu. Yang ini kita integralin. 2x min 4 pangkat setengah. Biar gampang ngeintegralinnya gimana. Nah supaya gampang mah gini aja ngeintegralinnya. Lihat ini kan pangkatnya setengah. Tambah 1. Jadi setengah tambah 2/2 tuh. 2x min 4 pangkat 3/2. Nah itu kan 3/2 nih. Berarti harus dibagi sama 3/2 gitu. Atau dikali dengan pangkatnya. Jadi dikalikan dengan angka di pangkat maksud saya. Ini kan 3/2 nih. Ya, kalau dikali sama angka di pangkat berarti di sini tuh dibalik nih. Jadi 2/3. Ngerti nggak kenapa bisa gitu? Kan gini. 2x min 4
pangkat 3/2 dibagi 3/2. Ini mah cuman contoh aja ya. Nanti selebihnya mah harus udah lancar gitu. Udah aja ini kan 3/2 tuh tinggal dibalik. Si duanya kan naik ke atas tuh ya. Jadi kayak gitu bentuknya. Ya. Jadi 2/3, 2x min 4 pangkat 3/2 gitu ya. Nah, tapi kita jangan lupa di sini koefisien x-nya itu tuh 2. Nih, ini yang suka lupa nih. 2. Berarti kudu kita kali juga sama 1/2 di sini. Nah, ini sama saya digeser ke sini. Set, ini saya geser kali juga sama 1/2. Nah, gini ya. Nah, itu kalau diintegralin supaya cepet. Ya, jadi ini kalau dicoret kan jadi 1/3 tuh. Ya, jadi ini koefisiennya 1/3 nih, saya ganti, saya tulis deh jadi 1/3 nih. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Si 2x min 4 itu kita integralin lagi sekali lagi. Nah, ini kan 3/2. 3/2 pangkatnya tambahin 2/2. Jadi 5/2 gitu ya. Jangan lupa nanti kita bagi sama 5/2. Berarti kudu dikali berapa? Kudu dikali 2/5 gitu ya. Jangan lupa juga di sini ada 2-nya. Berarti nanti dikali sama 1/2. Nah, jangan lupa juga di situ tuh koefisien aslinya tuh 1/3, 1/3-nya nanti lupa ditulis, jadi malah salah gitu ya. Ya udah tuh jadi berapa? Ini kan 2 sama 2 bisa dicoret. Jadi 1 kali 1 kan 1. 5 kali 3 15 ya. Jadi langsung ini aja saya ganti jadi 1/15 gitu. Gitu. Ini jadi 1/15 nih. Nah, tandanya di sini plus, di sini minus, di sini plus. Nanti jodohin gitu ya. Ini sama itu sama ini gitu. Jadi gimana nih? I sama dengan 1/3x dikali 2x min 4 pangkat 3/2 dikurangin 1/15 kali 2x min 4 pangkat 5/2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman coba tuh pakai yang rumus di atas biar lancar ya. Ya, tekniknya sih di sini pilih yang mana yang jadi U, yang mana yang jadi Devi gitu. Ya, kalau mau pakai cara yang biasa. Tapi kalau mau pakai metode kolom DI ini ya silakan aja ya. Yang penting jawaban akhirnya harus sama. Jadi yang mana nih jawabannya? 1/3x berarti kali 2x min 4 pangkat 3/2 ya. Dikurang 1/15 kali 2x min 4 pangkat 5/2. Jadi ini kudunya mah minus 4 ya. Nanti sama saya diralat sih soalnya. Nah, jadi supaya ada jawabannya ya. Ini yang C. Nah, ini semua nanti tandanya minus, saya ganti aja di soalnya. Ya. Jadi opsi yang tepatnya di sini yang C gitu. Kan ada tuh jawabannya ya. Jadi kita bikin sendiri. Nanti saya ganti di modulnya. Jadi 1/3x kali 2x min 4 pangkat 3/2 minus 1/15 kali 2x minus 4 pangkat 5/2. Oh iya, jangan lupa plus C-nya ya. Nah, ini saya ketinggalan nih plus C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Nah, di sini integral x per akar x plus 1. Berarti kan ini mah biar gampang ya. Jadi ini x dikali x plus 1 pangkat minus setengah gitu ya. Dx. Nah, kalau pakai cara biasa ya berarti ini kita misalin sebagai U-nya. Karena kalau diturunin kan itu habis ya. Ini kita misalin sebagai dv-nya gitu. Ya. Nah, jadi pakai cara ini aja ya. Saya mau pakai cara kolom.
yang DI. D, ini I. U-nya itu X. Terus I-nya tuh X plus 1 pangkat min setengah gitu ya. Nah ini kalau diturunin kan X tuh jadi 1. 1 tuh diturunin jadi 0 gitu. Nah sekarang ini lihat angka di pangkatnya tuh kan min setengah. Tambahin 1. Jadi X plus 1 pangkat setengah. Jangan lupa juga dikali berapa tuh? Dikali 2/1 kan dibagi setengah. Nah untungnya di dalam fungsi X plus 1 itu koefisiennya ya 1 ya, koefisien X-nya. Jadi ya udah gini aja. Nah sekarang lihat yang ketiga, kita integralin sekali lagi. Nah X plus 1 itu tambahin 1 tuh jadi pangkat 3/2 kan. Jangan lupa nanti kita kali sama 2/3 ya. Sama 2/3. Tapi apa coba? Ada duanya di sini. Jadi 2 kali 2/3 kan 4/3 gitu ya. Ini saya hapus. Ini jadi 4/3 gitu. Ya udah nanti kita jodoh-jodohin aja gitu. Ini kasih tanda plus, ini minus, ini plus. Dari plus dulu selang-seling ya. Jadi ini sama itu sama ini. Nah, X kali 2 kali X plus 1 pangkat setengah jadi gimana nih? I-nya sama dengan 2X dikali X plus 1 pangkat setengah tuh ya sama aja kayak akar dari X plus 1. Dikurangin 4/3 gitu ya. Dikali X plus 1 pangkat 3/2 kita buat jadi akar tuh kan jadi X plus 1 dikali akar X plus 1 kan itu X plus 1 tuh pangkat 1 sebenarnya ya. Kalau X plus 1 diakarin tuh kan pangkat setengah. Jadi pangkat 1 dikali pangkat setengah tinggal kita jumlahin pangkatnya. Jadi pangkat 3/2 cocok kan. Intinya jawabannya kudu ada di pilihan. Kalau soal pilihan ganda teh resenya kayak gini bentuk integral parsial ya. Nah jadi yang mana tuh yang sama? Yang B ya. 2X kali akar X plus 1 minus 4/3 X plus 1 kali akar X plus 1 plus C. Udah gitu aja ya. Lanjut lagi ke soal yang keempat. Nah, di sini integral 3X. Nah, itu kan per 2X plus 5 pangkat 4. Ini kita buat aja jadi gini nih. 2X plus 5 pangkat minus 4 dx. Nah, ini nanti kalau pakai cara biasa, ini yang jadi U-nya, ini yang jadi dv-nya. Ya. Gitu ya, sekali-kali deh pakai cara biasa. Gimana nih U-nya? U-nya 3X. Berarti turunannya gimana? 3 kali dx gitu ya. Nah, dv-nya di situ kan 2X plus 5 pangkat negatif 4. Berarti kalau kita integralin kiri dan kanan gitu ya. Jadi gimana nih? Jadi V sama dengan, nah lihat ini pangkatnya. Ini kan pangkat minus 4 tuh. Jadi 2X plus 5 nambahin 1. Min 4 tambah 1 bukan 5 ya. Ini jadi minus 3. Jangan lupa nanti kita bagi sama minus 3. Di sini bagi sama minus 3. Tapi kaliin sama 1/2 gitu. Ya. Kenapa? Karena kan si koefisien X-nya tuh 2 gitu ya. Jadi nanti sama dengan min 1/6 kali 2X plus 5 pangkat min 3 gitu ya. Oke ya. Udah kayak gini. Ya masukin ke rumus integral parsial tuh ya. I-nya kan sama dengan U kali V min integral VDU. U-nya berarti ini kan, nanti kita jodohin ini U-nya. Ini V-nya ya. Nih V-nya.
Jadi tempelin tuh si 3x sama min 1/6. 3 kali min 1/6 tuh berapa sih? Min setengah ya. Jadi min x per 2. Nah cuman kan itu 2x plus 5 nya pangkat minus 3. Kita pindahin aja jadi pangkat positif, jadi ke bawah nih. Gitu ya. Dikurangin integral VDU. V-nya berarti kan min 1/6 tuh. Nah minus 1/6 nya keluarin aja, ini jadi plus 1/6. Nah ini jadi 2x plus 5 pangkat negatif 3 dx gitu ya. Jadi sama dengan minus udah kelihatan sih kayaknya jawabannya yang itu ya. Yang E kayaknya, tapi nggak tahu. 2 kali 2x plus 5 saya ada kurang tuh. Nulis di bentuk integral parsialnya ya. DU-nya nih, DU-nya pas ngeganti saya lupa ngasih ini. Lupa ngasih angka 3 kan di sini. Si dx-nya kan kudunya mah 3 dx, betul nggak? Nih yang saya geserin ya. Nah cuman si 3-nya ini saya keluarin aja gitu. Ya, saya keluarin. Jadi ini saya ganti sama 3 nih. 3/6 ya. Jadi kan setengah. Nah dikali 2x plus 5. Nah itu pangkat minus 3 tambahin 1. Nah minus 3 ditambahin 1 berapa? Minus 4, salah ya, kudunya minus 2. Kan min 3 tambah 1. Nah ini minus 2. Nanti jangan lupa dibagi sama minus 2 ya. Bagi sama minus 2 atau saya mah nulis gini ya, ini saya geserin. Dibagi sama minus 2 atau kali sama min setengah. Jangan lupa juga di sini tuh kan ada 2. Betul nggak? Berarti kali 1 per koefisien x 1/2 gitu. Ya udah deh. Jadi ini sama dengan minus x per 2 dikali 2x plus 5 pangkat 3 min 1/8 ya kali 2x plus 5 pangkat 2. Nah jangan lupa plus c nya. Nah ini deh integralnya ya. Nah gitu ya, nanti teman-teman coba pakai metode DI, hasilnya kudu sama ya. Mana tuh jawaban yang benarnya? Yang mana tuh? Ukalivi. Yang E ya. Yang D kenapa salah sih? Oh ini ada duanya nih. Gitu ya. Udah gitu aja ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Nah sekarang integral 8x dikali 1 min 2x pangkat 3 dx ya. Nah ini saya diferensialin ya, ini si u nya, ini dv nya ya. Saya diferensialin, nanti teman-teman coba pakai cara UVI ya. Ini diferensial, ini integral. Jadi ini kan yang pertama 8x nih. Kalau kita turunin kan jadi 8. Turunin lagi jadi 0. Terus ini kan 1 min 2x pangkat 3. Ya enggak? Nah lihat pangkatnya. Ini pangkat berapa? 3. Nambah 1 si pangkatnya. Ini saya geser sengaja nulisnya di sini ya. Pangkat 3 tambah 1 jadi ini pangkat 4. Udah beres nih pangkat 4. Udah selesai sampai sini? Belum ya. Dibagi 4 atau kita kaliin sama 1/4. Udah selesai sampai sini? Belum juga. Hati-hati. Ada minus 2-nya kan di sini. Berarti kali sama min setengah gitu.
Ini mepet teuing ya. Nah, ini geserin sini. Nah, udah tuh 1/4 kali min setengah berapa? Minus minus 1/8 ya. Minus 1/8. Nah, ini saya ganti ya. Langsung jadi minus 1/8. Nah, minus 1/8. Nah, sekarang lagi nih ngeintegralin sekali lagi. Gini aja, ini kan pangkatnya pangkat 4. Nambah 1 tuh pangkatnya, jadi 1 min 2x jadi pangkat 5. Udah beres sampai sini? Belum ya. Harus kita kali sama min 1/5. Jadi nanti sini kita kaliin sama min 1/5. Kali sama 1/5 gitu ya. Karena kan dibagi 5. Terus udah gitu koefisien x-nya ini teh negatif 2. Berarti di sini min setengah gitu. Nah, ini mepet teuing. Ya, jadi ini min setengah gitu. 1/5 dikali min setengah, ya hapus aja ini jadi min 1/10 kan. Nah, gitu ya. Ini kurang panjang kayaknya si garisnya. Nah, kudunya kan kayak gini. Terus ini kita tiktokan nih, kasih plus, min, plus. Jodoh-jodohin nih. Ini satu-satu dulu deh. 8 x kali min 1/8. Jadi minus x kan. Kali 1 min 2x pangkat 4. Gitu ya. Terus ini minus 8 dikali minus 1/10 jadi plus berapa tuh? Tunggu ya, BTW ya, ini ya sebentar, ini saya ngintegralin 4 tuh pangkatnya jadi 1. 4 nambah 1 pangkatnya jadi 5, benar. Jadi berapa tuh yang ini? Bisi saya salah nih, saya kotret dulu deh di sini. Kayaknya itu ada yang kurang, soalnya feeling saya nggak ada di pilihan. Jadi kan ini pangkatnya nambah 1 nih, jadi 1 min 2x pangkat 5. Ada minus 1/8-nya, kayaknya lupa kekali sih tadi. Berarti kali 1/5 kali sama min 1/2 gitu ya. Ya nggak? Nah, jadi berapa tuh? Min 1/80 kan kudunya mah ya. Saya malah min 1/10 nih. Ulangin ya. Nah, pangkat 4 nambah 1 pangkatnya jadi pangkat 5. Terus minus 1/8-nya di sini. Si koefisien ininya saya ada salah tadi, min 1/8 dikali sama 1/5 karena itu dibagi 5 kali sama min setengah gitu. Karena koefisiennya kan 2. Tuh kan tadi teh lupa dikali sama minus 1/8 gitu ya. Jadi yang ininya aja yang harus teliti. Nah, baru ini tiktokan nih, kaliin lagi tuh. Minus kali minus ya plus kan. Jadi 8 bagi 8 1. Terus ini min 1/10 dikali 1 minus 2x pangkat 5. Udah nih, plusnya hapus. Ya, tambahin aja nggak apa-apa deh gini. Jadi minus x dikali 1 min 2x pangkat 4 min 1/10 dikali 1 min 2x pangkat 5 gitu ya. Nanti plus C, jangan lupa gitu ya. Ini hasilnya. Ada nggak sih jawabannya? Kalau nggak yang D, yang E ya. Karena ini kan 2/5 tuh udah salah. Mana jangan sampai salah ya. Udah bener-bener dapat jawabannya. Nanti salah milih lagi. Yang D ya. Karena yang E kan plus, itu jadi salah nih. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-6. Nah, ini kalau ada trigonometri ini gampang banget gitu ya. Jadi nggak perlu pakai pangkat-pangkat tadi. Nah, di sini integral x dikali cos x dx. Nah, mau pakai UDV ya
ini U-nya, ini DV-nya gitu. Ya. Saya pakai kolom ya, nanti teman-teman coba sendiri pakai cara biasa. Ini diferensial, ini integral. Nah, X kita turunin sampai habis. Ini tuh 1, ini tuh 0. Terus ini cos. Nah, kalau misalnya cos, kita integralin. Jadi sinus kan. Kalau sinus jadi minus cos. Ya udah, nanti ini dijodohin aja gitu ya. Ini kali itu. Jadi kan udah di sini X kali sin X dikurangin cos X tambah C ya. Nah, ini jawabannya. Ada nggak sih? Tuh yang D ya. Integral sin minus cos, jangan salah lah, itu mah bisa ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bentar ya, ini saya cek dulu sebentar ya. Jadi salah, oke, udah cocok ya. Nah, integral X sin 2X. Nah, saya pakai kolom DI nih. Integral X sin 2X. Nah, ini D-nya. Ini I-nya. Kalau teman-teman nanti pakai UDV aja gitu ya. Ya, kalau teman-teman pakai ini ya. Pakai UDV. Ini U, ini DV. Pakai cara biasa, nanti beresin di buku ya. Ini D, ini I. Berarti X diturunin jadi 1. 1 diturunin jadi 0. Terus sinus 2X. Kalau sinus 2X, ingat sinus itu jadi minus cos gitu ya. Ini saya kasih spasi, kasih jarak. Kenapa? Karena itu kan koefisiennya bukan 2X. Koefisiennya bukan X maksudnya. Berarti kan kudu kita bagi 2 atau dikali dengan 1/2 gitu. Lagi nih, diintegralin. Integral dari cos dulu nih. Cos kalau diintegralin jadi apa? Jadi sinus kan. Nah, ini sinus 2X. Nah, itu ada min setengahnya, biarin dulu aja. Nah, kita tulis dulu, ini mah koefisien kan. Nah, jangan lupa kita kaliin lagi sama 1 per ini. Ini kan koefisiennya 2 gitu ya. Jadi per 2. Jadi ini kalau saya ganti min setengah kali setengah, ya ini kan minus 1/4. Ya nggak? Minus 1/4. Nah, ini nanti buat ini tandanya plus, ini minus, ini plus. Udah satu ini. Ini sama ini sama itu. Jadi X kali min setengah cos 2X jadi min setengah X cos 2X. Minus kali minus kan plus 1/4 kali sinus 2X. Nanti plus C, jangan lupa ya. Nah, jadi soal yang itu jawabannya yang mana tuh? Min setengah X cos 2X plus 1/4 sin 2X plus C, yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Integral 6X sin 3X. Berarti ini saya buat jadi 2 kolom ya. Kayak tadi, integral 6X dikali sin 3X dx. 2 kolom nih. Kolom pertama yang D, kolom kedua yang I. Nah, ini 6X-nya turunin sampai habis. 6X jadi 6, 6 jadi 0. Nah, terus sin 3X. Ingat, sin jadi apa tuh? Minus cos kan? Minus cos X. Cuman, karena ini koefisiennya 3 gitu ya. Koefisien X-nya nanti ini per 3 gitu. Terus, kalau cos jadi apa? Diintegralin. Jadi sinus kan? Oh ya, ini sudutnya kudunya 3X. Ya.
Kalau cos kan jadi sin 3x tuh. Nah, ya kan? Ini minus nih tandanya. Nah, ini tuh ada per 3 koefisien. Jangan lupa lagi kali sama ininya nih. Kan ini 3x nih. Kali sepertiga gitu. Nanti kita jodohin kayak tadi. Ini plus, ini minus, ini plus. Nah, sok. Jadi gimana tuh? 6x dikali min cos 3x per 3. Jadi kan itu mah x dikali cos x. Cos 3x dulu. Minus 6 dibagi 3 tuh minus 2. Nah, kalau nggak A, B, C. Jawabannya yang mana tuh? Kalau nggak A, B gitu ya. Terus minus ketemu minus kan plus. Ya nggak? Yang ini nih. 6 bagi 9 masing-masing bagi 3. Jadi atas 2, bawah 3 ya. Jadi plus 2 per 3 sin 3x gitu ya. Ditambah C gitu. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal bawahnya ya. Nah, integral x kuadrat min 1 kali cos x dx. Ya udah di sini ya, integral x kuadrat min 1 dikali cos x dx ya. Berarti ini nanti jadi u-nya, ini jadi dv-nya ya. Nah, jadi ini kolom diferensial, ini integral ya. Nah, ini x kuadrat min 1 kita turunin nih. X kuadrat min 1 diturunin jadi gimana? Jadi 2x kan? Ini jadi 2, ini jadi 0 gitu. Terus kalau cos diturunin, diturunin lagi, diintegralin jadi sin. Nah, sin diintegralin lagi jadi min cos. Min cos diintegralin lagi jadi minus sin gitu ya. Minusnya mantepin aja ada koefisien. Ya. Cuman kan kalau cos diintegralin itu tuh jadi sinus gitu. Nah, ini tandanya plus, ini minus, ini plus, ini minus gitu. Kudu selang-seling. Ya, ini nanti jodohin. Nah, jadi gimana tuh? Jadi x kuadrat min 1 kali sin x. Terus yang bawahnya hati-hati tuh, minus kali minus, bisa nanti nulisnya minus doang ya. Jadi ini kan plus 2x cos x. Terus min 2 sin x ya. Wah, gimana caranya supaya ada di pilihan? Nah, ini dibongkar dulu aja ya. Nah, ini kan lihat sama-sama mengandung sinus ya nggak? Jadi si sinusnya dikeluarin nanti. Jadi lihat tuh bentuk yang saya kasih warna kuning. Jadi sin x-nya saya keluarin. Yang pertama mah kali x kuadrat min 1. Terus kan koefisien yang di sebelah kanan tuh minus 2 ya. Tulis aja minus 2 di dalam gini. Ditambah 2x kali cos x. Nah, ini soal pilihan ganda deh, maksa kita buat bikin si jawabannya sesuai bentuk yang ada di pilihan gitu. Ya, jadi yang ini kan x kuadrat min 1 min 2 tuh jadi minus 3 kali sin x gitu ya. Ditambah 2x dikali cos x plus c gitu ya. Jadi jawabannya di sini yang c gitu aja ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini integral 2x plus 1 dikali sin 2x dx ya. Kalau pakai cara biasa, ini yang kita misalin sebagai U, ini yang jadi dv gitu ya.
Ya ini pakai substitusi bisa, cuman kan nanti judul videonya tuh integral parsial gitu ya, nanti nggak nyambung. Jadi bikin aja di sini 2 kolom kayak tadi, DI. Jadi yang diferensial kan ini 2x plus 1. Turunin tuh sampai habis. Ini 2. Ya karena 2x diturunin kan jadi 2. 1 diturunin jadi 0. 2 diturunin jadi 0 gitu ya. Nah ini yang sin 2x. Turunan sinus jangan lupa itu tuh negatif cos. Salin ulang tuh sudutnya 2x. Nah karena si sudutnya tuh 2x, jadi kudu bagi 2 nanti ya. Gitu ya, jangan langsung. Kalau langsung salah, kan bukan turunan ini. Turunan juga udah nggak boleh langsung kan ya. Terus udah gitu kalau cos diintegralin jadi apa? Jadi sinus ya. Minusnya makan sebagai koefisien. Nah itu kan awalnya mah dia punya 2 ya. Terus karena si cos 2x-nya ini mengandung angka 2 tuh koefisien x-nya, berarti kudu kita bagi 2 lagi atau kita kaliin sama 1/2 gitu. Nah nanti ini baru dikawin-kawinin gitu ya. Tapi jangan lupa, jangan salah ya, ini tandanya kudu plus. Ini minus, ini plus. Yang tadi ada plus minusnya nggak ya? Bisa nggak ada? Oh ada ya. Udah benar ketang. Jadi gimana nih? Jadi itu tuh min setengah. Ini kalau dirapiin bentuknya sesuai kayak di pilihan ya. Kali 2x plus 1 dikali cos 2x. Terus min 2 kali min sin 2x per 2 kali 2 gimana nih? Ini kan bisa dicoret tuh si 2 sama 2-nya. Minus sama minusnya juga hilang gitu ya. Jadi plus setengah ya. Plus setengah sinus 2x tambah C gitu ya. Jadi yang mana nih jawabannya? Yang A ya? Yang B kenapa salah sih? Oh ini ada minusnya. Ini 1/8 udah jelas ngaco ya. Udah gitu aja ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah soal yang nomor 11 ini sama kayak tadi. Kita buat 2 kolom nanti ya. Integral X dikali cos 5x min 2 dx gitu ya. Buat 2 kolom. Nah, yang kita pilih sebagai kolom diferensial jangan yang cos. Kan cos mah nggak akan habis gitu ya, dia ngulang terus. Tapi kita pilih x supaya kalau kita turunin kan ini jadi habis tuh. Turunin jadi 1, 1 diturunin jadi 0. Nah, ini yang cos 5x min 2 kita integralin. Integral cos itu kan sinus, salin ulang nih sudutnya. 5x min 2. Bagilah dengan angka di koefisien x. Bagi 5. Terus sinus integralin. Jadi min cos. Salin ulang si sudutnya 5x min 2. Awalnya tuh dia udah punya per 5 ya. Tapi karena ini 5x bukan x, berarti kan kudu kita kali sama 1/5. Berarti ini kita kali aja sama 5 gitu ya. Nah ini kita kasih plus, kasih minus, kasih plus. Nah nanti ini kita kaliin tuh. Jadi gimana nih? 1/5 x kali sin 5x min 2. Terus minus ketemu minus, hati-hati ya, ini jadi plus. Plus 1/25 kali cos 5x min 2 plus C gitu ya. Aduh itu C-nya menyon gitu ya. Nah ini C-nya saya benerin dulu. Nah ini C-nya kan kudu panjang gitu. Jadi jawabannya yang mana nih yang sama-sama pilihan? 1/5x sin 5x, berarti ini kan cos salah nih, jelas nih. Terus plus, oh yang E jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Integral
X pangkat 3 sin 2X min 3. Nah ini gampang, nggak usah keder dulu ngelihat si pilihan jawabannya ya. Kayak yang panjang aja kesannya, memang kayak yang panjang. Tapi kalau udah tahu caranya mah ya gitu-gitu aja. X pangkat 3 dikali sinus 2X min 3 dx gitu ya. Nah ini kita buat kolom DI gitu. Nah ini D-nya awalnya X pangkat 3, diturunin tuh jadi 3X kuadrat, diturunin tuh turunin lagi jadi 6X, turunin lagi jadi 6, jadi 0. Berarti 4 kali ngeintegralin. Nah ini kan sin 2X min 3 tuh. Kalau diintegralin gimana nih buat di kolom I? Integral sinus aja. Itu kan jadi min cos 2X min 3 gitu ya. Ini per 2. Kenapa? Karena koefisien ini tuh 2 gitu ya. Biarin kayak gitu. Terus yang 6X sekarang nih. Cos diintegralin tuh kan jadi sinus, ya nggak? 2X min 3 gitu ya. Bagi 2. Itu tuh setengah, awalnya masih memang dia punya setengah. Cuman kan ini koefisien ini 2X. Berarti nanti ini kali lagi sama 2. Kali 2 gitu ya. Atau dikali setengah. Jadi ini langsung saya ganti sama 4 gitu ya. Nah lagi tuh, kalau sinus diintegralin jadi min cos kan. Dan minus ketemu minus kan jadi plus gitu. Jadi ini kan cos 2X min 3 per itu awalnya dia punya 4. Cuman karena ini kan 2X. Berarti nanti kita kali sama 2 gitu. Atau dibagi 2 gitu ya. Jadi ini kan 4 kali 2, ini saya ganti sama 8. Terakhir cos diintegralin tuh jadi sinus. Ini 2X min 3 gitu ya. Awalnya dia punya 8 kan di situ, cuman karena ininya 2X. Ya 8 berarti ini kali 2. Nah, 8 kali 2 kan jadi 16, ya nggak? Di 16. Nanti jodoh-jodohin kayak tadi gitu. Cuman ya ini kurang panjang. Nah, si tabel pembatasnya. Jadi saya panjangin lagi. Nah, gitu ya. Terus bikin ininya kudu sejajar. Supaya nanti pas ngali-ngaliinnya nggak salah. Nah, baru kita kasih plus minus selang-seling. Dari plus dulu. Ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus, ini plus. Nah, ini kita jodohin tuh. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu X pangkat 3 dikali min setengah cos 2X min 3. Jadi gimana tuh? Ya, berarti ini min setengah X pangkat 3 cos 2X min 3. Kita lihat nih kandidat jawaban yang mungkin gitu ya. Ini kalau nggak yang E, yang D gitu ya. Kalau nggak yang C. Yang ini kan nggak ada minusnya, udah pasti salah. Terus min 3X kuadrat kali min sin 2X min 3. Nah minus kali minus tuh kan kudu plus ya. Jadi plus udah pasti di sini tuh 3/4. X kuadrat sin 2X min 3 ya. Nah ini saya geser aja biar cukup. Nah kita lihat lagi kandidat jawaban yang mungkin. Nah ini udah nggak mungkin karena ini minus ya. Jadi kalau nggak yang C, yang D gitu. Terus 6/8. Berarti 3/4. Nah dua-duanya itu mengandung 3/4 ya. Sama lagi. Min 3/4 X cos 2X min 3. Nah terakhir berapa tuh? Min 6 sin 2X min 3 kali sin. Jadi kali sin 2X min 3 per 16.
Jadi minus 3/8 ya. Minus 3/8 sin 2x min 3 plus C. Udah nih, tuh panjang gini jawabannya ya. Coba lihat yang mana tuh yang ada di pilihan. Nanti kalau pilihannya sama saya ganti di modul ya. Ini oke, 3/4 x kuadrat sin 2x min 3 kan cocok tadi kan. Terus yang bawahnya nih, 3/4 x cos 2x min 3. Ini 3/4 cos 2x min 3. Wah sama ini pilihannya ya. Berarti bisa D, bisa C. Saya pilih D aja, nanti yang C-nya saya ganti pilihannya ya. Kita lanjut lagi ke soal bawahnya gitu ya. Nah, integral. Aduh, integralnya miring. Tiga x kuadrat dikali cos 3x plus 2. Nah, kalau pakai cara biasa, yang ini U-nya, ini dv-nya ya. Cuman kan ngelihat panjang kayak gitu, saya mau pakai cara kolom aja ya. Ini D, ini I. Berarti 3x kuadrat, kita turunin jadi 6x. 6x jadi 6. 6 jadi 0 ya. Nah ini awalnya kan cos 3x plus 2. Kalau cos diintegralin jadi sinus, sudutnya salin ulang. Terus angka di koefisien x-nya kan 3 bagi 3 gitu ya. Terus integral sinus itu minus cos. Ini 3x plus 2. Ada per 3 kan? Sebagai koefisien awalnya. Cuman karena ini 3x kali lagi sama sepertiga. Jadi ini nanti kali 3 tuh. Jadi 3 kali 3 tuh 9 ya. Nah, terus yang bawahnya sekali lagi ngeintegralinnya. Kalau cos diintegralin jadi sinus kan. Nah, cuman minus kan tandanya, tanda si cosnya. Jadi 3x plus 2. Ini langsung ya. Ada per 9, cuman karena ini kan 3x tuh. Berarti kudu dibagi 3 atau kali sepertiga. Jadi ini 27 gitu. Ya. Ini kasih plus, kasih minus, kasih plus, kasih minus. Jodohin nih. 3x kuadrat dikali sin 3x plus 2 per 3. Jadi berapa nih? X kuadrat sin 3x plus 2 ya. Terus minus ketemu minus ini. Minus ketemu minus itu jadi plus kan. Plus berapa tuh? 2 per 3 ya. Nah, udah pasti itu kayaknya yang E jawabannya ya. 2 per 3 X cos 3x plus 2. Terus 6 kali minus 2. 6 kali min 1 per 27 bagi 3 atas bawah tuh jadi berapa? Minus 2 per 9 sin 3x plus 2 plus C gitu ya. Ini panjang pisan si ininya. Sorry, itu si 7-nya garisnya ngegeser. Nah, ini tuh ya. Coba nih yang cocok yang mana? Ini cocok, udah betul. Ini udah betul, plus, terus minus. Nah, udah yang E jawabannya ya. Kita lanjut lagi ke soal ke-14. Nah, integral ln 3x. Nah, loh gimana ini? Gimana cara nyelesain soal kayak gini? Ini mah wayah, nah mau nggak mau kita pakai UDV gitu ya. Karena kan ini kan udah langsung ln gitu. Nah gini, lihat gerak. Integral ln 3x
kali dx. Nah, ini tuh dua unsur sebenarnya. Ya. Ini kita misalin len 3x-nya sebagai u gitu. Nah, si dx ini kita misalin sebagai dv-nya. Ya. Nah, kalau mau nurunin kan di sini kan pakai len 3x kita turunin tuh jadi 1/3x. Nanti diturun-turunin juga ya bisa aja sih ya. Kalau dv nanti diintegralin. Cuman kan kalau len 3x kita turunin terus gitu ya. Ini nggak habis gitu. Kalau pakai kolom nggak bisa, dia nggak akan jadi 0 gitu. Jadi mau nggak mau wayahna kita pakai I sama dengan U kali V dikurangin integral VDU. Nah, barusan saya bilang itu nggak semua soal bisa pakai metode kolom. Yang nggak bisa tuh contohnya kayak gini. Yang kalau kita turunin si U-nya nggak habis. Ya. Nah, jadi ini simpen dulu deh ya rumusnya, saya simpen dulu. Jadi di sini U-nya kan len 3x. Nah, berarti DU-nya gimana nih? Turunan dari len 3x. Berapa tuh turunan dari len U aja ya? Berarti ini kan 1/3x, jangan lupa dikali turunan dalamnya. Turunan si 3x berapa nih? 3 ya. Berarti kali 3 gitu. Jadi DU-nya sama dengan berapa nih? 1/3x kali 3. Ini langsung saya ganti sama 1/x dx aja. Ya. 1/x dx gitu ya. Nah, sekarang yang dv-nya. Dv mah gampang ya. Kan dv-nya sama dengan dx di sini. Berarti kalau kiri dan kanan kita integralin, ini D kayak A gini ya. Dv sama dengan dx. Nah, ini saya integralin kiri dan kanan. Nah, integral dv itu kan V. Ini sama dengan X gitu ya. Integral dx ya jadi X. Ya tadi si rumusnya apa tuh? Ini kan. Nah, kita udah punya U-nya. Udah punya V-nya. Jadi nanti tinggal kita masukin ke situ satu-satu. Pelan-pelan we masukinnya. Jadi U dikali V. Ya. Len 3x dikali X ya jadi X. Len 3x gitu. Minus integral VDU. Integral V-nya tuh X, ya kan? DU-nya tuh kan yang ini. Ya nggak? 1/x ya. Jadi X dikali 1/x dx. Nah, integral 1 dx nih. Jadi kan ini sama dengan X kali len 3x dikurangin integral 1 dx kurangin X tambah C. Jadi yang mana tuh jawabannya? Kalau nggak A, D, E. Oh, yang E ya. Yang E lagi. Bukan. Yang A. Nih yang ini ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Integral X kali E pangkat X. Nah, ini nggak apa-apa lah pakai itu ya. Ya metode kolom tadi. Kolom DI. Kalau pakai cara biasa mah ya kayak tadi, ini U-nya, ini dv-nya gitu ya. Kenapa? Karena si X kan itu bisa kita turunin sampai habis gitu. Kalau tadi mah len 3x sok mau diturunin sampai habis ya nggak bisa terus-terusan ngulang kan ya. Ini D, ini I. Nah, ini kalau X kita turunin tuh jadi 1, 1 diturunin 0. Udah tuh beres. Nah, kalau E pangkat X salin ulang aja jadi E pangkat X semua. Tinggal kasih plus, kasih minus, kasih plus. Nah, ini kita jodohin nih.
Jadi X kali E pangkat X itu kan jadi XE pangkat X. Min 1 kali E pangkat X ya minus E pangkat X kan. Plus C gitu. Ya. Jadi buat soal nomor 15 itu teh jawabannya yang mana nih? Yang B ya. Oke, demikian aja untuk pembahasan integral parsial di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton.